Tengku Fahri. Tengku Fahri. Bang izin ceritakan pasca kronologis abang korban penembakan dari anggota kepolisian. Ceritakan bang, bagaimana ceritanya? Pada tanggal 4 Juni 2011 itu sekitar jam 22.30 saya dan teman-teman nyenggol sepeda motor dan kami turun mau nolong, tapi mereka langsung memukulin. Kami lari, dikejar, diteriakin rampok. Terus kami dikejar sampai depan jalan Putri Hijau Sabara, itu dikejar sama polisi. Terus sampai kami dikejar terus sampai simpang Krakatau, itu mulai saya ditembaki. Izin bang, itu dikejar menggunakan apa? Mobil Avanza. Avanza bang ya. Sampai mana tadi bang? Sampai terakhir pintu tol Tanjung Mulia itu kami udah ada 4 kali dengar suara tembakan. 4 kali suara tembakan bang. Iya. Terakhir kami berhenti di pintu tol Kormabar. Itu saya nggak tahu sih paginya bahwasannya saya kena tembak. Oh begitu. Jadi abang posisi dalam mobil tidak sadar lah posisi badan terdekat tembak ya? Nggak tahu, pokoknya begitu saya keluar jam 6 pagi itu udah berdarah baju. Makanya saya telepon bapak saya setelah saya nak tembak. Di mana pintu tol Mabar? Datanglah bapak saya jam 6 pagi. Bawa saya ke rumah sakit Mata Priska. Setelah bapak saya ditembak, polisi tadi tersebut ada di lokasi tidak? Nggak ada. Langsung kabur gitu bang? Ya nggak tahu dia pergi tak kemana. Makanya setelah abang dia melapor yang orang tua abang ke dan dibawa ke rumah sakit, terus abang sudah berapa lama di rumah sakit bang? Apa saja di antunya? saya dioperasi itu jam 12 malam. 12 malam tuh kata dokter sih katanya ginjal udah rusak, mesti diangkat. Oh ginjal rusak? Iya. Udah diangkat bang atau gimana? Ginjal diangkat 1. Setelah itu di ruang ICU selama 24 hari. Sebulan lah saya di rumah sakit. Sebulan bang. Dalam proses perobatan itu bang, pihak keluarga sudah melaporkan bang? Udah membuat laporan ke Polsek Medan Labuan. Tapi inilah laporannya yang kami terusin ke Propam Polresta Medan. Polresta Medan bang ya? Ya. Setelah itu bang? Setelah itu kami nuntut untuk ya masa nggak diproses kan. Setelah kami demo ke Polda baru ada prosesan. Bang setelah abang buat laporan ke Polrestabes Medan, Propam, apakah pelaku ataupun pelaku utama penembakan terungkap gitu? Baru terungkap, si namanya Farid itu masih Bribka Hasanul Arifin. Oh itu baru terungkap kan ya pelakunya bang ya? Iya. Nah setelah terungkap itu bang, apakah ada informasi sudah di pelaku tersebut sudah dilakukan penindakan atau gimana bang? Belum sih, kami demo-demo terus baru mulai ditindak, mulai ikut persidangan kami kan, tapi itu tanggalnya saya lupa tanggal sidangnya jam hari apa. Nah setelah bang demo dan di atensi sudah laporan abang, nah bagaimana bang kelanjutannya bang? Ya hakim cuma ngasih putusan 1 tahun penjara. Ditetapkan 1 tahun penjara. Iya. Ada nggak dari pihak pelaku ataupun melakukan biaya perobatan gimana pun? Nggak ada bang. Sama sekali tidak ada. Nggak ada sampai sekarang kami ada terutang di rumah sakit sekitar 50 jutaan. 50 juta bang. Ya. Utang 50 juta bang. Ada itu sertifikat uak saya lah di situ di jaminan di rumah sakit Mata Priska. Arogan kali bang. Arogan kali bang. Macam negara ini punya dia aja bang. Saya pengen ya lihatlah kondisi saya yang ginjal cuma 1. Ginjal abang saat ini kan iya. Bang, ya? Boleh bang ditunjukkan ginjal apa sih? Jadi bang ini yang di tengah ini apa itu bang? Ini bekas jahitan untuk ngambil pelurunya bang. Oh ambil peluru. Iya. Jadi harapan apa kepada Kapolda dan Bapak Propaminal Polda? Iya. Mabes Polri bang? Ya ditindak aja dengan anggotanya yang arogan, yang suka main-main hakim sendiri, main tembak-tembak. Ya mohon diperhatikan lah anggota-anggota tuh yang jangan suka-sukanya aja.
merasa diri dia punya kuasa. Lihat rakyat kecil pun punya adil juga, jangan mereka aja yang punya adil gitu. Nama saya Tengku Fitra Yuvina, SH. Ibu selaku apa Bu dari korban Bang Fahri? Saya pada saat itu selaku kuasa hukum dari Tengku Fahri. Kebetulan keluarga juga adik ya kan. Bu, bagaimana Bu pas dulunya Ibu mengawal laporan atau proses hukum adik Ibu? Waktu itu ya pertama sekali waktu masih penyidikan ya di polisi itu terdakwa ya, belum terdakwa lah, masih tersangka itu tidak dilakukan penahanan. Tidak dilakukan penahanan sampai proses persidangan. Waktu sidang pertama sama kedua juga tidak dilakukan penahanan. Jadi saya sempat protes ke majelis hakim, saya buat surat ke kejaksaan, ke pengadilan untuk supaya dilakukan penahanan, tapi pertama tidak digubris. Jadi adalah sedikit kami buat aksi setiap sidang, sama membuat aksi di Polda gitu loh, supaya agak intens lah mereka menanggapin perkara ini. Tetapi ternyata kayak kita berjuang sendiri gitu, mereka tutup mata aja gitu. Cuman dibilang iya gitu, tapi tidak dilaksanakan. Mungkin sidang ketiga atau keempat karena kita ribut-ribut terus, di situ dia berikutnya dilakukan penahanan dengan adanya penetapan hakim. Tapi proses tetap jalan. Proses berjalan ya dia bilang ya dia membenarkan diri bahwa dia tidak sengaja melakukan penembakan itu. Pada saat itu ya, seingat saya. Lalu dia dilakukan penuntutan. Penuntutan pun karena ini udah agak lama, mungkin sekitar 1 tahun lebih lah ada dituntut, terus diputus hakim 1 tahun. Dihukumnya berapa? Karena dia kan melakukan penganiayaan berat. Jadi Bu, setelah sebelum dia hakim dari tersebut, terus berapa lama dia menghirup udara bebas? Kalau tahu itu? Atau ada bulan? Kalau masalah itu memang saya tidak memantau secara apa ya. Tapi menghirup udara bebas masih berkeliaran ya? Enggak, waktu dia udah diputus dia masuk dia. Sebelum diputus dia bebas. Malah dia masih pakai baju baju seragamnya melakukan tugasnya lah sebagai polisi. Jadi Bu, dengan adanya penembakan kasus ini, menurut Ibu pandangan hukum dari pelaku hukum, apakah pantas Bu, seharusnya ini kan ini 351 ayat 2. Nah, seharusnya hukuman apa gitu pantas? Ya nggak pantas kalau hanya setahun. Karena akibat dari perbuatannya sekarang ini ya cacat gitu. Cacat, ginjalnya juga hilang ya kan. Alhamdulillah ya Allah kasih kesehatan sama panjang umur. Dulu dia kurus sama membawa-bawa kotoran. Tembak itu namanya apa ya? Saya pun kurang tahu apa sih anatomi atau apa itu dibawa-bawa kemana dengan badannya yang kayak lidi ya kan, abis diiniin. Sementara korban ini tidak ada ganti rugi apapun yang diterimanya dari perbuatan sampai saat ini. Sementara akibatnya dari sekarang ini yang merasakan korban. Terus harapan Ibu ke depannya ataupun kepada Bapak Kapolda baru dan Kapolsek baru apa kira-kira Bu? Ya harapan saya ditinjau ulang lagi ya, di follow up lagi perkara ini. Udah itu gimana tanggung jawab dari pihak Polri yang anggotanya melakukan penembakan. Ini kan bukan perampok. Kalau perampok dia tembak atau geng motor sekarang ini kita salut. Asap jempol kita sama Kapolda ya kan. Tapi ini bukan perampok, kita masyarakat sipil. Dan ini bakal bisa kena juga ke pihak lain gitu. Bukan hanya ini gitu. Oke lah dia bilang salah tembak, tapi salah tembak berakibat. Nembak itu gimana? Terus apa yang dirasakan korban ini ya masa depannya ya sebenarnya hancur ya kan. Harapan tadi kepada Bapak Kapolda diusut. Ya tolong diusut lagi lah, dan itu gimana tanggung jawabnya kepada korban. Ini kan hasil dari anak buahnya gitu, perbuatan anak buahnya yang melakukan kesalahan gitu. Pokok jalanan gitu ya. Ya, udah itu manusianya ini udah merasa salah, udah berbuat salah, tapi tidak mau ngakui kesalahannya gitu. Itu yang saya keselkan. Apakah sudah di sidang kode etik dan propam? Kalau masalah sidang kode etik propam sampai saat ini kita nggak pernah ada mendapat panggilan sebagai korban. Tapi waktu itu kita pernah melihat dia disidang di Polresta. Kita pun ada, tapi waktu itu hasilnya sampai sekarang kita nggak mendapatkan itu.
Laporkan langsung ke Propam. Waktu itu ada kita melaporkan, tapi tanggapannya pun tidak ada gitu. Inilah si Fahri ya waktu itu ya. Kan di apa? Tanda penerimaan laporan. Nah, tapi ujungnya juga ini belum apa, karena kami tidak ada dipanggil sampai saat ini.